Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sapitri dari Prodi Geografi. Oceanography Review Jurnal. Judul Karakteristik Distribusi Horizontal Parameter Fisika Kimia Perairan Permukaan di Pesisir Bagian Timur Balikpapan. Tahun 2 April 2013. Penulis Aditya Irawan dan Lili Indra Sari. Volume dan halaman 1002 dan halaman 2. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli-November 2009 di perairan pesisir bagian timur Kota Balikpapan. Bahan dan alat penelitian: sampel air laut dan sedimen, water checker Horiba, EcoTrack DF 3200, GVS, kapal motor, dan botol sampel. Analisis data. Analisis data parameter fisika kimia perairan dilakukan dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk tabulasi dan gambar. Latar belakang. Kota Balikpapan yang sebagian wilayah administrasinya memiliki wilayah pesisir, meliputi dari bagian barat, selatan, dan timur. Pada bagian timur, Kota Balikpapan ini berada di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur, sehingga wilayah pesisirnya sangat dipengaruhi oleh aktivitas Selat Makassar. Dan pula karakteristik pesisirnya berbeda dengan karakteristik pesisir pada bagian barat dan selatan Kota Balikpapan. Kondisi ini menjadikan wilayah pesisir Kecamatan Balikpapan Timur memiliki potensi yang besar untuk sumber daya pesisir, tetapi juga memiliki potensi terdegradasinya kawasan ini. Parameter fisika perairan, pola dan arus. Posisi perairan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar menjadi pola arus dan massa air sangat dipengaruhi oleh fenomena yang terjadi di selat tersebut. Berdasarkan pola arus dan massa air global, Selat Makassar sangat dipengaruhi oleh Samudra Pasifik, sehingga pola arus yang terjadi cenderung bergerak sepanjang tahun dari utara ke selatan. Namun, setelah sampai di daerah pantai, arus ini menjadi sangat kompleks, sehingga arah tergantung dari konfigurasi pantai, seperti di daerah muara yang terdapat aliran sungai, sehingga arah dan kecepatan arus menjadi tidak beraturan. Hasil pengukuran sesaat arus pada air pasang menunjukkan arah arus ke arah barat dengan kecepatan arus rata-rata 0,245 meter per detik. Selanjutnya, pasang surut atau pasut. Secara umum, pasang surut atau pasut pesisir Balikpapan dipengaruhi oleh dua massa air laut, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang mengalir melalui Selat Makassar. Menurut ramalan tabel pasang surut yang diterbitkan oleh Dihidros TNI AL 2009 dari tanggal 13 September 2009, 11 Oktober 2009, 29 hari dengan tinggi pasut 2,75 meter dengan nilai F from jalnya 0,39. Berdasarkan pada tabel F from jal, F sama dengan K1 tambah 01 per M2 tambah S2. Tipe pasut di pesisir Balikpapan adalah termasuk pada tipe pasut mixed semi-diurnal, karena nilai Fromzalnya berada pada rentang 0,25 kurang lebih F sampai 1,5. Oleh karena itu, pasut di pesisir tersebut ditemukan 2 kali pasang dan
2 kali surut dalam sehari dengan rentang pasut yang tidak sama. Suhu. Hasil pengukuran sesaat suhu menunjukkan kisaran rata-rata 29,2 osi, 30,7 osi. Sebaran suhu dari pantai hingga ke 4 mil laut menunjukkan sebaran relatif merata. Namun ada kecenderungan pada area dekat pantai 0 mil. Kisaran suhunya relatif lebih tinggi daripada area 2 mil dan 4 mil. Kekeruhan. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air. Kekurangan disebabkan oleh bahan organik dan anorganik, baik tersuspensi maupun terlarut seperti lumpur, pasir, bahan organik seperti plankton, dan mikroorganisme lainnya. Hasil pengukuran sesaat, kekeruhan menunjukkan kisaran rata-rata 10-93 NTU. Tingginya kisaran rata-rata kekeruhan diakibatkan oleh waktu pengukuran dilakukan pada bulan Oktober, yang termasuk musim angin utara dengan kecepatan angin berkisar antara 8-10 knot per jam, serta landainya dasar perairan. Konduktivitas. Konduktivitas daya hantar listrik atau DHL adalah gambaran numerik dari kemampuan air untuk meneruskan aliran listrik. Oleh karena itu, semakin banyak garam-garam mineral terlarut yang dapat deionisasi, semakin tinggi pula nilai DHL-nya. Perairan laut memiliki nilai DHL yang sangat tinggi karena banyaknya garam-garam terlarut di dalamnya. Nilai DHL limbah industri dapat mencapai 10 UMHOS per centimeter. Berdasarkan tabel 1, hasil pengukuran sesaat konduktivitas menunjukkan kisaran 48,2 sampai 54,7 UMHOS per centimeter. Parameter kimia. 1. Salinitas. Salinitas adalah derajat konsentrasi garam yang terlarut dalam air. 2. Oksigen terlarut. Hasil pengukuran oksigen terlarut menunjukkan pada kisaran antara 5 sampai 5,9 mg per I dengan rata-rata 5,38 mg per I. 3. pH. Hasil pengukuran pH menunjukkan kisaran antara 7,06 sampai 7,79 dengan rata-rata 7,58. Amonia. Hasil analisis amonia menunjukkan pada kisaran 0,17 sampai 0,20 mg per I dengan rata-rata 0,18 mg per I. Berdasarkan kisaran tersebut, menunjukkan bahwa kandungan amonia di perairan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur cenderung merata dari pantai hingga ke 4 mil. Berdasarkan kisaran kandungan amonia tersebut di atas, dipadukan dengan baku mutu air laut untuk biota laut berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut dan baku mutu air laut untuk biota. Untuk baku mutu kandungan baku amonia di air laut yaitu 0,3 mg per I, berarti kandungan amonia di perairan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur masih di bawah nilai baku mutu. Selanjutnya, parameter logam. Pada dasarnya, logam sangat diperlukan dalam metabolisme tubuh dan proses produksi dari suatu pabrik, baik pabrik cat, pabrik baterai, sampai produk alat-alat listrik.
Bahan yang digunakan dapat berbentuk logam murni, bahan anorganik maupun bahan organik. Tembaga atau CU. Hasil pengukuran CU pada kawasan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur 0 sampai 4 mil menunjukkan secara umum berkisar antara lebih kecil daripada 0,001 sampai 0,014 mg per I dengan rata-rata 0,0085, sedangkan distribusi CU di perairan pantai berkisar antara lebih kecil daripada 0,001 sampai 0,014 mg per I dengan rata-rata mencapai 0,009 mg per I. Berdasarkan kisaran kandungan CU tersebut di atas, dipadukan dengan baku mutu air laut, berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut. Untuk baku mutu kandungan CU di air laut yaitu 0,05 mg per I. Berarti kandungan CU di pesisir Kecamatan Balikpapan Timur di bawah ambang baku. Merkuri atau Hg. Hasil pengukuran Hg pada kawasan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur 0 sampai 4 mil menunjukkan secara umum lebih kecil daripada 0,0005 mg per I. Demikian pula distribusi kandungan Hg di perairan pantai, area 2 mil dan area 4 mil lebih kecil daripada 0,0005 mg per I. Berdasarkan kisaran kandungan Hg tersebut di atas, dipadukan dengan baku mutu air laut berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut. Untuk baku mutu kandungan Hg di air laut yaitu 0,003 mg per I. Berarti kandungan Hg di pesisir Kecamatan Balikpapan Timur di bawah ambang baku mutu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.